Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini tanggal 25 April 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu? Ya, kalau aku lihat di sini dia masih sering selalu berdoa kepada Tuhan untuk bisa dipersatukan kembali denganmu. Ya, kalau aku lihat di sini berarti kalian saat ini tuh memang sudah berpisah atau memang ada jarak ya. Dan aku lihat di sini dia selalu memanjatkan doanya, meminta kepada Tuhan untuk bisa dipersatukan kembali dengan kamu. Karena kalau aku lihat di sini dia sudah ada kesadaran diri tentang apa yang telah terjadi di antara kalian. Terus juga aku lihat di sini dia open minded sudah membuka pola pikir dia lebih luas. Kalau aku lihat di sini tidak hanya berpatok pada keinginan dia saja atau prinsip dia saja. Jadi dia sudah memandang berbagai segala sesuatu itu dari sudut pandang, dari banyak sudut pandang kayak gitu ya. Jika misalkan nih dia mau melakukan sesuatu kira-kira akan berdampak ke kamu nggak ya, kamu akan bagaimana, apakah kamu akan kecewa dengan dia ataukah justru malah kamu akan pergi dari dia atau malah kamu akan menyukainya gitu. Jadi nggak hanya dari pemikiran dia aja tapi juga dari dia berpikir juga, mencoba untuk berpikir dari pola pikir yang lainnya juga gitu ya. Jadi nggak bisa dibilang tuh mencoba untuk tidak egois ya, mencoba untuk tidak egois. Dan bahkan aku lihat di sini dia ingin rekonsiliasi lagi dengan kamu ya. Bisa jadi yang saat ini dia pikirkan adalah bagaimana caranya untuk rekonsiliasi dengan kamu. Kira-kira kamu mau nggak ya nerima dia? Kira-kira kamu masih marah nggak ya sama dia? Nah kayak gitu ya. Kalau aku lihat di sini, jadi banyak yang saat ini sebelum dia bertindak atau melakukan segala sesuatunya tuh dia pikirkan dari banyak sudut pandang. Dan dia percaya apapun yang terjadi ini memang sudah kehendak semesta, ini memang sudah kehendak Tuhan. Jadi dia nggak boleh untuk mendenial ya atau tidak yakin ya. Jadi kalau aku lihat saat ini dia yakin apapun yang terjadi ini memang yang terbaik gitu ya, dan memang ini sudah direncanakan oleh semesta. Dan aku juga lihat di sini tuh dia masih tetap optimis dengan hubungan ini, dengan cinta ini. Kalau aku lihat di sini ya, dia masih yakin bahwa ya akan ada masanya di suatu saat nanti, di suatu hari nanti kalian bisa dipersatukan. Cinta ini pasti akan berbalas, cinta ini pasti akan diperjuangkan, seperti itu ya. Dia masih yakin, pokoknya yakin banget deh, masih optimis. Bahkan aku lihat di sini dia itu ingin sekali menunjukkan effortnya terhadap kamu ya. Dia ingin menunjukkan effort karena memang dia ingin menunjukkan kalau dia itu sebenarnya masih sayang sama kamu, masih cinta sama kamu kayak gitu. Dan memang mungkin selama ini tuh hubungan kalian tidak direstui ya, tidak direstui keluarga atau orang tuanya atau siapa nih, pokoknya ada tidak direstui oleh keluarga. Jadi mungkin di awal-awal kamu dekat dengan dia, kenal dengan dia, atau di awal-awal kalian pacaran atau apalah sebutannya ya, atau mungkin di awal-awal pernikahan kalian, kelihatannya sih memang dia kayak akan memperjuangkan gitu ya, kayaknya iya banget lah pokoknya. Tapi setelah makin kesini dia tahu penolakan itu memang terjadi dari keluarganya atau orang tuanya. Di sini dia pun nggak kuat, dia pun nggak betah gitu ya. Akhirnya di sini dia kabur, dia lari dari kamu, dia meninggalkan kamu. Kemudian juga aku lihat di sini kamu berdealing dengan seseorang yang orang yang sebenarnya di sini memiliki ketulusan sama kamu. Orangnya jujur, terus itu juga orangnya terus terang sebenarnya di sini. Orangnya juga cerdas, humoris ya. Dan aku lihat di sini tuh mungkin dia seseorang yang lebih tua dari kamu ya. Dan dia ini orang yang akan turun tangan untuk membela dan membantu
setiap orang dalam memecahkan masalah. Orangnya humble ya. Kalau aku lihat di sini orangnya humble. Terus itu juga orangnya realistis. Cuman ya itu skeptis sih, ya skeptis aja sih dia. Orangnya realistis, cerdas, dan bahkan orang yang bisa menerima kritik ya. Dari seseorang, orang yang mandiri, pemikirannya terbuka kalau aku lihat saat ini ya. Cuman ini juga sih kalau ngomong tuh suka nyelekit kalau aku lihat di sini ya. Orangnya kalau ngomong tuh suka nyelekit, humoris, adil, kuat, kompeten ya, cerdas, intelektual ya. Terus itu juga memang si dia ini tuh orangnya tuh pilih-pilih ya, sangat pemilih sekali apalagi dalam mencari pasangan ya. Dia tuh orangnya pemilih banget. Terus itu juga aku lihat di sini dia sangat menghargai ruang pribadi dan sangat menghormati batasan dari orang lain termasuk kamu. Kalau misalkan kamu bilang tidak, maka dia tidak akan melakukannya. Dan aku lihat dia ini memang orang yang tidak terlalu gampang berbaur atau terlalu cair gitu ya. Terhadap kalau misalkan bertemu dengan orang baru gitu, nggak gampang berbaur gitulah ya. Dan juga orang yang tidak suka menunjukkan kasih sayangnya di depan umum ya, bahkan mungkin juga sulit mengungkapkan perasaan dia sesungguhnya kayak gitu ya. Terus itu juga orangnya sangat berbakti sekali pada keluarga, pada orang tua, atau lagi pada orang-orang yang dicintai ya. Dia orang yang penuh dengan kasih sayang, orangnya baik hati. Kalau aku lihat gini bagus sih sebenarnya ya. Penyayang ya aku lihat. Cuman memang kalau udah ada Queen of Swords, itu berarti memang menandakan bahwa kamu berdealing dengan seseorang yang walaupun dia berkomitmen, tapi dia merindukan kemerdekaan atau kebebasan dalam dirinya ya. Jadi walaupun dia berkomitmen dengan kamu, dia pengen di luar sana itu tetap terlihat lajang. Jadi pengen tetap terbar pesona, tetap kelihatan bebas, nggak dikekang, nggak dimiliki. Nah seperti itu. Itu mungkin yang menjadi masalah poin di sini ya. Ya karena dianya tidak mau terlihat bahwa dia sudah memiliki pasangan ya di luar sana, sehingga ya itulah ugal-ugalan di luar sana. Dan kalau aku lihat orangnya memang lebih bijaksana ya, lebih kuat orangnya tuh. Terus itu juga mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang mungkin sudah pernah bercerai atau saat ini sudah menjadi orang tua tunggal seperti itu, sehingga dia ini sangat menghargai pasangan yang bisa mandiri dan menghargai kemandirian dia, bisa melindungi dirinya sendiri dan bisa melindungi dia. Terus itu juga sangat menghargai pada pasangan hidup yang akan menghormati kebutuhan dan kebebasan dia. Jadi ya itu, kamu harus sabar-sabar aja kalau memang mau sama dia, karena orang ini suka kebebasan. Dia tidak suka dikekang, dia tidak suka diatur, dia tidak suka diikat gitu. Jadi walaupun kamu berkomitmen mengikat, dia tidak mau terlihat bahwa dia sudah diikat oleh sebuah hubungan kayak gitu ya, pengen have fun gitu. Dan aku lihat memang kamu dengan dia itu bagaikan kayak koin keberuntungan kalau misalkan kalian dipersatukan ya. Dia merasa saat bersama kamu itu penuh dengan kestabilan, atau mungkin kamu ini orangnya sudah stabil, orangnya itu berkelimpahan ya, sehingga dia tuh ngerasa kayak ya asik gitu dengan kamu orangnya tidak bergantung dengan dia, kamu mandiri ya, kamu orangnya stabil, mungkin secara keuangan ya, ini lebih ke keuangan karena ini ada Ace of-nya Pentacle. Jadi mungkin secara keuangan kamu stabil, secara karir juga bagus gitu. Kamu nggak punya banyak masalah tentang keuangan, kamu bisa menghandle keuanganmu ya. Kamu nggak neko-neko lah dengan permainan investasi atau hutang piutang, itu kamu nggak main yang seperti itu. Ya mungkin kalau investasi mungkin, tapi maksudnya nggak main-main yang di investasi yang nggak jelas kayak gitu ya. Jadi kalau aku rasa di sini kami tuh nggak mempermainkan
apa ya, keuanganmu dan kepemilikanmu, bisa dibilang gitu. Intinya kamu orangnya stabil, finansial bagus, karir bagus gitulah ya di mata dia. Apalagi di sini kalau aku lihat juga memang sebenarnya baik kamu ataupun dia, kalian itu sebenarnya sama-sama mendukung. Apalagi kalau ini bersangkutan dengan materi, karir. Nah seperti itu ya, kayak misalkan nih dia lagi sibuk kerja, maka kamu gak akan mengganggu dia, kamu gak akan menghubungi dia, menunggu sampai dia sendiri yang akan menghubungi kamu dan berkata bahwa dia sudah selesai dengan kesibukan kerjanya, kayak gitu ya. Kamu benar-benar gak mengganggu dia. Dan sebaliknya pun begitu, ketika dia melihat kamu memang lagi sibuk dengan karirmu, dengan hidupmu, ya dia akan diam, dia tidak akan mengganggu kamu, dia tidak akan menghubungi kamu sampai kamu sendiri yang menghubungi dia, kayak gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini ada toleran di antara kalian gitu, dan sama-sama saling mendukung, sama-sama mensupport yang memotivasi untuk adanya pertumbuhan di dalam karir ataupun keuangan kalau aku lihat di sini, karena ini Ace of Pentacles ya. Jadi lebih ke situ. Tapi juga kalau misalkan kalian memang masih mau memperjuangkan hubungan ini, ada indikasi bahwa hubungan ini bisa loh stabil. Hubungan ini tuh bisa terjalin dengan baik, asal ya kalian mau sama-sama memperjuangkannya. Karena ini aku lihat mungkin selama ini hanya berat sebelah, mungkin hanya sebelah orang yang hanya sebelah pasangannya aja yang berjuang, yang lainnya mah cuek, kayak gitu bisa jadi. Ya karena kalau aku lihat di sini Ace of Pentacles kan berarti menandakan ada ketidakseimbangan di sini. Makanya di sini Ace of Pentacles yang muncul. Kalau kalian mau seimbang, maka harus sama-sama mau saling memperjuangkan, seperti itu. Dan kalau aku lihat memang situasi sekarang itu dia ngerasa kayak dia udah ditolak deh oleh kamu, atau mungkin dia sudah diblokir oleh kamu, atau intinya ya seperti itulah. Kayaknya dia tuh udah nggak diinginkan lagi gitu sama kamu gitu ya, udah diabaikan oleh kamu, karena mungkin ini pengaruh dari pasangan yang terlalu sibuk menghabiskan waktunya sendiri gitu ya, jarang memberikan quality time untuk kalian berdua, atau untuk waktu kalian berdua aja gitu ya, jarang banget. Sehingga inilah yang mempengaruhi mungkin kamu merasa kayak udah deh ya, mending akhiri aja, kayak gitu ya. Karena mungkin selama ini kamu gak diperhatikan, gak dikasih quality time bersama dia, kayak gitu aku lihat. Jadi aku lihat di sini dia sedang merasa kesepian tanpa kamu, dia sendirian ya. Bahkan aku merasa dia merasa bahwa kamu kayak benar-benar sudah meninggalkan hubungan ini. Sedangkan dia masih tetap ingin ada di hubungan ini. Jadi kayak mana ya, kamu move on, dia masih tetap dengan sini, dia masih menunggu kamu, kayak gitu. Dan kalau aku lihat juga berarti dia memang ini ya, sengaja loh. Dia nih sengaja untuk, sebenarnya gini, sebenarnya di sekitar dia tuh banyak orang yang suka sama dia, yang mau sama dia, tapi dia selalu melewatkan peluang-peluang itu. Dia di sini masih setia menunggu kamu. Dia masih menunggu kapan hubungan ini akan membaik, seperti itu. Ya kapan kamu akan membuka pintu hatimu lagi untuk dia. Jadi sebenarnya ada beberapa orang yang ngajak dia kenalan, ngajakin dia menjalin hubungan atau mau deket sama dia, tapi kayak dia abaikan gitu ya. Bahkan mungkin kamu pun seperti itu. Ya aku lihat di sini. Dan aku lihat di sini juga dia ingin mengatasi ketakutan-ketakutan dia dulu ya. Dan aku lihat di sini dia ingin menunjukkan bahwa sudah waktunya dia untuk mencari cinta yang memang menurut dia itu yang tepat untuk dia gitu. Karena mungkin selama ini tuh dia hanya main-main doang ya dengan cinta-cintanya dia. Jadi mungkin selama ini kamu terus yang berjuang, dia mau main-main di luar sana, pindah-pindah pasangan, gonta-ganti pasangan. Ya gonta-ganti pasangan kayak gitu ya, kan untuk main-main doang gitu, untuk have fun aja kayak gitu. Nah sekarang setelah apa yang terjadi dengan kamu, sekarang dia merasakan bahwa kamulah orang yang dia cintai. Akhirnya di sini dia memandang, ketika aku sekarang lajang, ternyata nggak enak ya. Ternyata ketika aku diabaikan oleh kamu atau tidak diinginkan lagi oleh kamu, ternyata nggak enak kok. Jadi aku memang harus serius dengan cinta yang memang dengan cinta ini siapa yang memang dia cintai gitu ya. Kemudian oh ya gini. Untuk saat ini aku lihat juga sebenarnya sih dia ini masih belum tahu ya
sebenarnya apa yang dia inginkan di masa depan gitu. Jadi kalau aku lihat ini kan dia selalu mencoba melarikan diri dari komitmen penuh di hubungan kalian ini ya, sehingga inilah yang menyebabkan juga hubungan kalian akhirnya retak, hubungan kalian akhirnya berakhir seperti ini, karena memang si dia ini orangnya impulsif ternyata selama ini. Dan aku juga lihat di sini kalau dia itu sebenarnya tidak bisa menetap di posisi tertentu gitu ya. Dia tidak bisa stay diem aja pada satu pasangan, pada pekerjaan yang satu aja gitu. Dan aku lihat memang sebenarnya dia itu seperti itu karena memang tidak tahu di mana dia ingin berada gitu ya. Dia masih bingung untuk saat ini. Bahkan mungkin juga aku lihat di sini si dia ini tuh juga masih bingung, masih gambling ya, tentang kalau misalkan dia mau datang ke kamu, berarti dia kan harus ada perubahan dulu karena di sini ada death. Ya dia harus berubah dulu. Jadi makanya di sini aku lihat nggak ada pergerakan atau belum kelihatan tuh pergerakannya, karena dia masih memikirkan sebenarnya apa sih yang dia mau, pada siapa sih hati ini ingin dilabuhkan, dan bagaimana cara untuk bisa merealisasikan cinta di antara kalian itu, apa yang harus diperbaiki. Apalagi di sini ada death. Karena memang si dia ini tuh tidak mau menunjukkan apa ya, dia tidak mau kalau hubungan ini tuh berubah ya. Dia nggak mau hubungan kita itu berakhir seperti itu, karena memang kalau aku lihat di sini dia itu sebenarnya sudah sangat bergantung sama kamu. Dia takut sendirian ya, dia takut kehilangan, dia takut hubungan ini benar-benar berakhir. Memang mungkin hubungan ini tuh sudah lama berakhir, tapi di sini dia masih stay pada hubungan ini seorang diri ya. Dia tuh masih stay pada hubungan ini seorang diri. Walaupun di sini dia tahu kamu mungkin ingin move on, tapi dia masih mengharapkan, dia masih selalu berdoa untuk keberlangsungan hubungan ini. Jadi dia tuh masih belum bisa move on, aku lihat belum bisa benar-benar untuk melepaskan kamu. Nah, cuman di sini tuh menunjukkan bahwa dia tahu kalau misalkan dia mau balik lagi dengan kamu, cuman kan kamu sekarang udah cuek tuh, udah move on tuh ya, dan dia tahu bahwa keinginan kamu di hubungan ini adalah keseriusan atau bahkan komitmen kayak gitu ya. Jadi dia ngerasa bahwa dia harus bisa berubah gitu, dia harus bisa berubah secara signifikan, dan memang selalu ada dorongan dari semesta untuk membuat dia berubah, untuk membuat dia mengerti gitu loh, bahwa suatu hubungan bisa akan berjalan dengan lancar, bisa akan langgeng kalau misalkan dari kedua belah pihak bisa sama-sama saling berinteraksi dengan baik. Kalau misalkan di sini dia selalu mengikuti egonya, kemudian selalu membuat situasi yang berulang, dan situasi yang berulang itu selalu menghancurkan hubungan kalian, ya gimana gitu. Makanya di sini semesta selalu mengejor dia untuk mau nggak mau harus berubah secara signifikan. Perubahan itu pada sisi apa? Pada sisi di mana dia sering melakukan sesuatu yang berulang, yang akhirnya situasi yang berulang itu selalu menghancurkan hubungan kalian. Misalkan misalkan dia selalu berselingkuh, sering gonta-ganti pasangan. No, stop itu benar-benar harus dihilangkan dari dia. Dia harus berubah secara signifikan dari bidang itu, dari situasi itu gitu ya. Dia tidak lagi memanipulatif kamu, tidak memanipulasi kamu lagi, tidak berbohong lagi, tidak berselingkuh lagi itu. Jadi kalau aku rasa saat ini itu dia memang sedang mengalami suatu perubahan dalam kehidupan romansanya, karena memang pasangan yang ada di dalam hati dia memang adalah kamu. Dia ingin mencintai kamu, dia ingin menghormati kamu ya. Dan kalau aku lihat di sini mungkin memang sekarang dia cenderung cenderung merasakan harga diri dia tuh kayak rendah gitu di mata kamu ya, karena memang kepercayaan diri dia saat ini tuh sudah sudah rendah gitu loh, sudah tidak percaya diri. Karena kamu selama ini kamu yang selalu bertahan dengan hubungan ini, tapi selalu dia kecewakan dengan perselingkuhan, dengan kebohongan, dengan
manipulasinya dia, banyak hal lah. Sehingga saat ini tuh ketika dia mau datang lagi ke kamu, tapi dia sudah punya riwayat seperti itu terhadap kamu, dia ada rasa rendah diri sama kamu. Ya, kepercayaan diri dia jadi ya drop gitu. Makanya saat ini dia sadar diri. Kalau misalkan dia ingin memperbaiki hubungannya dengan kamu, berarti dia harus berubah dulu secara signifikan. Dari bidang apa? Yaitu tadi perselingkuhan, bohongnya, apalagi manipulatifnya atau apapun itu. Yang memang notabene itulah kenapa membuat hubungan kalian berakhir. Gitu ya. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah. Apakah harus? Oke. Nih deh, kita lihat isi hati dia yang ingin dia ucapkan ke kamu. Ya, dia selalu menggenggam erat memori di antara kamu dengan dia. Dia selalu mengingat memori-memori yang pernah terjadi di antara kalian. Dan di sini dia menginginkan masa depan dia bersama kamu. Dia takut banget kalau misalkan masa depan dia tidak bersama kamu. Dia ingin meminta maaf karena dia telah menyakiti kamu selama ini. Ketika dia sudah kehilangan kamu, di sini baru kerasa rasanya benar-benar kehilangan itu. Terus itu merasa hilang sebagian dirinya gitu ya. Benar-benar kerasa banget lah hilangnya kamu di hidup dia gitu ya. Dan dia ingin meminta maaf. Dia sangat butuh sekali pengampunan kamu. Dan energi kamu itu selalu kayak menarik dia untuk kembali gitu ya, untuk kembali ke kamu. Jadi kayak energi kamu itu udah membuat dia merasa terbuai, sehingga kayak selalu menarik dia untuk datang lagi ke kamu. Dia menyesal telah melakukan apa yang selama ini dia lakukan ke kamu. Gitu kalau aku lihat di sini ya. Oke, untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Aquarius, Libra dan Gemini, Capricorn, Taurus dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Virgo dan ada Scorpio. Ke-12 zodiak ada semua ya dalam pembacaan ini, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Untuk alfabetnya, bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kalian, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia atau terhadap hubungan kalian ya. Oke. Ya, ini dia. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.